Saya tadi hampir nangis ya baca uh, tulisan Ridwan Kamil bahwa dia saya azanin seperti saya azanin dia waktu lahir. Gila nggak sih? Merinding nggak loh? Saya Iya. mandikan dia, saya azanin seperti saya mengazanin dia waktu dia lahir. Hmm. Aku bayangin. Bang Baim, lihat dong di belakang tuh. Teman sekamarku. Kita udah menyelesaikan membantu tugas-tugas Om Baim ya. Kita udah makan soto Roda Jaya, udah makan Mbak Syukur. Kita bantulah buat tugas-tugasnya. Ada. Ter, mantau darimu sebagian masih di lemari. Aku kaget udah keras masih ada di lemari. Mantau yang waktu itu gila gak? Oke, oke, aku ntar mau sapa teman-teman dulu. Mau yang kabel yang mana? Gak apa-apa. Salah bawa, bukan salah bawa kan? Udah bawa? Itu? Ambil aja deh. Enggak, ini yang punya. Oh, itu? Gak nyampe. Saya Sorry. setelah obras. Oh, Aku kan mau obras juga. siap, siap. Siti Hartini Pratiwi, selamat malam. Abdulismo, Alia Proko, Mbak Desire Maringka, Bagus, Iin. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mohon maaf, ini pengumuman obrasnya last minute ya. Tadinya saya rencananya mau meniadakan obras karena kebetulan hari ini lagi tugas dikasih tugas sama Bang Arbain buat makan sih. Jadi lagi ngetrip di Sumatera Barat ya. Jadi sampai hari Minggu, mungkin aku extend sampai Senin. Takutnya nggak bisa, makanya ragu-ragu gitu. Tadi ternyata waktunya memungkinkan. Ya udah, Bang Arbainnya oke. Padahal sih Bang Arbain udah nyiapin materi nih buat malam ini gitu. Jadi mohon maaf, jadi kita telat untuk postingnya. Tapi nggak apa-apa. Buat yang bisa bergabung silahkan join. Buat teman-teman yang baru pertama ikut obras ini adalah obrolan santai mengenai travel dan fotografi. Teman-teman bisa berinteraksi di sini, bisa nanyakan apapun yang berkaitan dengan baik travel, fotografi, tidak mesti yang ada di sesuai dengan judul. Jadi apapun gitu. Nanti biasanya kita setiap obras juga ada giveaway, ya giveaway dari John Tefon, ebook ya, ebook Photoshop, terus juga satu tote bag dari The Seven Distro gitu, ya. Sekali lagi mohon maaf karena informasinya dadakan, tapi setidaknya saya berusaha buat mengusahakan setiap Jumat itu bisa silaturahmi sama teman-teman semua, ya makanya maksakan. Tadi takut nanti internetnya lelet atau gimana gitu. Ternyata oke Bang ya, masih kedengeran semua ya, nggak patah-patah ya. Jelas. Jelas, sip. Hotelnya apa ini? Hotelnya apa ini? Di hotel di Bukit Tinggi atau di mana nih? Ya, saya di Bukit Tinggi di Hotel Santika. Ya, jadi ini Oh, dari Hotel kenapa nggak Santika hotel? ini. Ini paling oke sekarang. Kamarnya Oh, bagus, view-nya, restonya keren, kopinya enak. Malam ini ada live musik sebenarnya, tapi demi teman-teman tak tinggalkan live musiknya. Nanti aja nyanyinya. Masih ada yang besok. hotel Bukit Tinggi itu dulu tahun 91 masih SD di atas bukit, aku inget banget tuh. Sedih kalau aku inget jadi hotel. Tahun 91 tuh SD kecil, bangunan SD dari kayu kayak rumah pelangi apa SD pelanginya Laskar Pelangi Iya, itu. betul. Itu ada Mas Yunadi Agung tuh. Mentang-mentang sahamnya ada di sini, dia langsung nongol tuh. Waduh. Ya, eh, ini kan Santika ini grupnya Kompas, ya kan? Nah, Iya sih. tapi saya sangat berterima kasih banget adanya Hotel Santika ini di Bukit Tinggi. Kenapa? Dulu yang bermain itu hanya dua, Rocky Hotel sama Novotel. Jadi mereka tuh udah ya kayak monopoli harga lah. Harga hotel itu mahal itu di sini gitu.
dibanding di tempat lain gitu kan. Karena emang setiap weekend mungkin orang-orang dari Pekanbaru selalu larinya ke Bukit Tinggi. Apalagi kalau udah tahun anggaran mau habis, full semua deh, dan harganya juga tinggi, susah dapetin. Dengan adanya Santika, maksudnya untuk yang skala bintang 4 ya, ini udah enak. Jadi punya saingan, dan Santika juga standarnya enak banget. Saya promosikan nih Santika nih ya. Bersih tempatnya, view-nya juga enak, langsung sama sih kalau view, bisa ngeliat Merapi dari sini gitu. Oke, teman-teman. Dari Padang kalau ke Pekanbaru pasti lihat Bukit Tinggi ya? Nggak apa ya, sebelum Iya. Bukit Tinggi belok kanan toh? Iya. Sebelum Bukit Tinggi belok kanan kan? Padang Panjang itu kan simpangnya? Ngelewatin Bukit Tinggi, Bang. Padang Panjang terus Bukit Tinggi, nanti baru Payakumbuh, Pekanbaru. Sebenarnya kalau jalan tol jadi itu paling 2 jam. Tapi karena ya udahlah itu urusan politik, males. Jadi masih agak lama gitu. Oke. Waalaikumsalam Mas Saiful. Ini nggak goyang-goyang sedikit, nggak apa-apa deh. Malam buat teman-teman semua ya. Jadi itu ada yang tanya, ada pertanyaan di awal tuh. Do's and don't di Aceh. Sebelum bertanya, aku persilakan Bang Arbain ngobrol dulu deh. Saya udah buka secara formal. Silakan Bang. Ya tadi ada yang tanya do's and don't di Aceh. Siapanya Aceh tuh ya sama dengan di Indonesia lain, hanya yang sopan aja sama, nggak beda-beda amat gitu. Cuma kalau wanita dianjurkan pakai kerudung, ya nggak harus jilbab rapat-rapat pakai kerudung aja masih oke. Itu aja bedanya. Sama seluruh dari Indonesia lain asal kita sopan, it's okay, gitu aja. Betul. Ayo, Bang Arbain mau buka dulu, saya hello dulu, silakan. Ya saya hello. Ya, jadi saya dulunya mau ikut rombongan Dodi ini ke Sumatera Barat, bahkan istri saya mau ikut, tapi ternyata minggu ada acara keluarga. Tapi acara keluarganya juga saya bingung nih, jenazahnya anaknya Ridwan Kamil ketemu dan ajaibnya 2 minggu utuh ya, karena mungkin airnya dingin ya. Saya tadi hampir nangis ya baca tulisan Ridwan Kamil bahwa dia saya azanin seperti saya azanin dia waktu lahir. Gila nggak sih, merinding nggak loh? Saya mandikan dia, saya azanin seperti saya mengazanin dia waktu dia lahir. Aku bayangin loh. Ya. Bahasnya bikin sedih lah. Tapi ya gimana ya, kita harus ya sebagai manusia kita harus berjiwa lapang dada, ikhlas. Segala sesuatu tuh nggak ada yang abadi ya, apapun. Kamera kesayangan hilang, apalagi anak ini juga, aduh. Artinya barang apapun kita bisa hilang, bahkan anak apapun semua ya, semua itu kan di dunia nggak ada yang permanen, itu aja. Makanya hidup kita juga nggak selamanya. Kemarin temanku Tirto Andayanto meninggal, itu sahabatku banget dari 3 bulan lalu. Aku kemarin di kuburan ya ketemu yang tua-tua juga, Oscar, Erik Prasetya semua ya. Akhirnya aku nangis juga kemarin karena aku sama Oscar bisikin gue, lu minta maaf lu dulu kerja dia di Nias lu gitu. Oscar katanya gue gitu, tapi mikirnya aku malah sedih. Iya, banyak gitu deh ya, kita harus siap orang terdekat kita atau siapapun dipanggil ya, yang pasti kita semua berduka dan juga turut bahagia karena jasadnya udah ditemukan. Dan sesuai prediksi sama teman-teman lain, kita pernah ngobrol juga, kalaupun ditemukan beberapa minggu kemudian, kemungkinan jasadnya akan utuh. Karena suhunya di bawah itu dingin ya, 12 derajat ya. Itu udah kayak RS, kayak kulkas gitu. Jadi lebih membusukkannya, boleh bilang kan. Iya memang. Bunyi apa ya Bang? Enggak. Kenapa? Ada yang bocor, bunyi apa tuh? Enggak ada. Oh, oke. Nah. Jadi hari Minggu jenazah nyampe, Senin aku ikut pemakaman juga di Bandung, karena mereka ke Eropa tuh aku rombongan mereka gitu loh. Jadi ada ya aku udah merasa cukup ada kedekatan lah. Oke. Mari kita buang kesedihan kita. Saya kemarin tiba-tiba yang mati teman dekat itu loh ya. Saya tepuk-tepuk makamnya saya. Hujan lebat saya nggak bisa pegang-pegang. Jadi itulah. Dan Oscar kemarin ngomong suatu kata-kata tabu di antara kita ya. Dulu waktu Pak Azul Ferdi meninggal, fotografer senior ya, fotografer seniornya Tempo,
Julian Siombing almarhum ngomong gini, kita fotografer itu cuma ngumpul kalau ada yang mati di antara kita ya. Nah, kayak gini nih kata Julian. Ayo, berikutnya siapa yang mati? Kata Julian. Dan berikutnya Julian loh. Maka waktu Julian dimakamkan, itu Sabtono ngomong gini, Sabtono, halo, ada berani nggak ngulangin omongannya Julian? Nggak ada yang berani. Kemarin Oscar berani ngomong loh. Oke, jangan nantangin gue ngulangin omongan Julian, kata Oscar. Kita akan dapat gilirannya masing-masing. Cuma siapa dan kapan kita nggak ada yang tahu. Udahlah, ya, nikmati aja sisa hidup kita, kata Oscar. Kita ketawa udah. Sambil nangis kita ketawa. Oke, kita ngomong jadi sedih sih. Oke, kawan-kawan, selamat malam. Mau jawab dulu Oh, nggak bisa nih? mulai ya? Mau Jadi, jawab dulu malam nggak ini nih kita- pertanyaan dari Fatkul? Mana apa? Apa pertanyaannya? Ya, Oi, faktor apa sebenarnya yang ya udah abang belum buka, sorry kita potong. Abang buka dulu, malam ini kita ngomong apa? oke, selamat malam teman-teman. Malam ini kita ngomongin tentang foto yang viral. Dodi kemarin nggak yakin bahwa ini belum pernah, tapi saya yakin belum pernah karena saya baru bikin materinya kemarin. Yaitu untuk sebuah acara sebuah kantor ya, sebuah kantor publikasi. Minta saya ngomongin gimana sih cara bikin foto viral. Saya bilang nggak bisa, viral itu lu kalau maksain viral ngarang-ngarang foto lu malah dihujat orang. Viral tapi karena dihujat bisa gitu loh. Jadi materi baru saya bikin kemarin ya. Itu aja. Jadi kita ngomongin Iya. anatomi foto viral. Kemarin saya cuma ngomong kenapa kita pernah ngobrolin deh, tapi emang tidak dijadikan topik banget karena nyerempet karena pas kita ngomong itu si Gozali lagi viral gitu kan. Nah, juga pertanyaan teman-teman banyak banget kenapa foto si Gozali bisa viral, kenapa begini begitu. Kita sempat bahas lah, tapi itu saya kalau waktu itu saya jawab, saya nggak berani jawab. Saya berani jawab sekarang setelah saya lihat perkembangannya ya, saya berani jawab. Jadi saya punya jawaban setelah beberapa bulan ya, Januari itu Gozali ngetop, Januari Februari itu. Nah, waktu itu kalau saya jawab saya dikira sirik sama Gozali ya, tapi setelah 6 bulan berlalu saya berani jawab dan saya yakin analisa saya seperti yang terjadi yang sudah ya, bahwa ada satu pihak yang bakar duit, titik. Ya, nanti kita bahas lebih dalam karena ini pertanyaannya di awal banget, takut masnya itu kita bacain dulu pertanyaannya dari Fatkul NR. Faktor apa sebenarnya yang jadi foto itu unik dan berkesan, Om? Nah, kayak ya ada yang suka, titik. Dan kadang-kadang yang motret juga nggak nyangka bahwa akan viral, serius. Viral itu bisa viral positif, bisa viral negatif. Nanti maka saya bahas beberapa contoh ya. Termasuk fotonya Gozali. Gozali ganteng juga tidak, itu. Kenapa? Nah itu setelah 6 bulan saya melihat perkembangannya, saya berani nyimpulkan. Nggak ada sebabnya. Kalau sebabnya kita bisa tahu, semua orang bisa bikin foto viral. Justru foto viral itu kita nggak tahu sebabnya. Nggak, kalau ini pertanyaannya kan belum sampai tahap viral nih. Unik dan berkesan. Apa itu? Nah itu susah. Unik seperti apa? Anda dalam fotografi itu kita nggak mungkin survei pasar. Kalau jawabannya ada, semua orang bisa bikin, gitu? Ya. Dan masalahnya gini, kita tahu rumusnya pun, mau bikin kalau bahannya nggak ada gimana? Kita gunungnya harus ada awannya, kalau kita pas itu gunungnya nggak ada awannya gimana? Ya kan? Ya. Jadi foto itu bukan sesuatu yang kalau tahu rumusnya bisa dibikin, enggak. Dan memang nggak ada rumusnya, Kalau ada rumusnya, enak banget hidup ini. Fotografi gampang sekali. Justru fotografi itu unik karena nggak ada rumusnya. Itu perlu digarisbawahin ya. Nggak ada rumus, nggak ada hal yang baku di fotografi. Jadi kalau misalnya foto itu bisa jadi unik dan berkesan tadi ya, seperti ya di Bang Baim bilang ya, udah sesuatu yang bisa aja terjadi, entah kenapa gitu ya. Tapi yang pasti kalau buat saya sih, untuk unik dan berkesan, pastikan dulu foto kita itu kita bikin secara tanda kutip ya. Kalau emang untuk dipublish ya harus disukain orang gitu ya Bang ya. Jadi kalau disukain orang itu harus benar secara exposure, komposisi dan segala macam gitu kan. Selanjutnya unik dan berkesan ya tergantung orangnya lagi yang akan menilai nantinya. Oke. Satu pertanyaan yang saya selalu dapat di workshop, hampir selalu dapat pertanyaan di workshop jurnalistik di kampus manapun ya. Pak, bagaimana cara bikin foto yang bicara? Itu pertanyaannya kayaknya bahwa foto bicara itu ada caranya gitu loh. Kalau saya kasih tahu caranya, semua orang langsung bisa bikin foto bicara, semua foto akan bicara. Enggak. Satu gini, Anda harus tahu foto bicara itu gimana. Kalau Anda sendiri nggak tahu foto bicara itu gimana Anda bisa bikin foto bicara gitu loh.
foto bicara itu definisinya adalah foto yang mudah dimengerti. Titik. Mudah dimengerti ya. Jadi kalau foto itu tentang kesedihan ya, foto orang lihat langsung terasa sedih, itu fotonya bicara. Itu aja. Nah, gimana cara bikinnya? Ya Anda harus memahami situasi. Titik. Itu suatu rumus yang simpel. Anda pahami situasi dan Anda bisa ngambil pada momen yang tepat. Nah, simpel rumusnya gitu. Susah banget itu, kayak bagaimana cara juara Olimpiade? Gampang, larilah lebih cepat daripada sainganmu. Titik kan? Cuma bisa lebih cepat dari sainganmu itu ya susah gitu loh. Dalam fotografi juga rumus-rumusnya itu jelas sebetulnya. Cuma untuk melaksanakan gimana cara menang lomba foto? Ya bikin foto lebih bagus daripada yang lain. Simpel kan? Cuma bagus itu gimana? Tergantung selera juri gitu loh. Gas. Dalam fotografi itu rumus bisa ada. Tetapi penjabaran rumusnya yang tidak pernah ada, itu aja. Nah, oke. Itu ya. Terus dari Desman, gimana sih cara magang di Metro Mini, Metro TV, atau Pos Metro? Ngelamar. Gimana cara magang di Metro TV? Gimana cara magang di Media Indonesia? Gimana cara magang di Kompas? Ya ngelamar. Kalau pas ada lowongan, Anda diterima. Kalau pas ada lowongan, ya kayak Kompas sekarang udah nggak terima magang, ya. Kalau waktu itu di Kompas kan harus bisa mendidik gitu kan. Nah, kami bukan lembaga pendidikan sebetulnya gitu loh. Kami magang itu hanya memberi kesempatan. Kalau kami nggak beri kesempatan, siapa lagi yang memberi kesempatan itu kan. Akhirnya Kompas bikin kampus sendiri. Diharapkan di kampus itu kayak magang 6 tahun. Jadi ini pertanyaannya sama kayak gini, gimana sih cara memenangi lomba foto? Ya pertama ya kirimkan fotonya buat lomba. Iya, Kirim kirimkan. fotonya buat lomba, gimana mau menang? Iya, kirimkan. Jadi gimana cara magang di Metro ya? Anda kirimkan dulu Lamaran. lamaran segala macam gitu. Dan saya kasih info lagi ya. Sebelum saya pensiun dulu, kalau ada orang ngelamar, bukan magang yang ngelamar dari fotografer Kompas, saya nggak terlalu peduli portfolio. Portfolio itu kadang-kadang bisa kebetulan jadinya bagus, Anda numpang orang lain juga ya. Saya mending saya ngomong langsung. Saya tantangin langsung. Kalau ada kasus gini, Anda gimana? Itu saya lebih menggambarkan cara berpikir dia, bukan cuma sekedar dia bisa pakai kamera dengan tepat. Karena jurnalistik itu adalah masalah kamu memahami situasi untuk menghasilkan gambar yang tepat. Bukan kamu jago pakai kamera, bukan ya. Pakai kamera itu sehari sejam bisa, pakai auto misalkan ya. Tetapi memahami situasi dan mengambil suatu berita pada titik yang tepat, itu yang nggak bisa auto. Itu yang saya lebih penting ya. Saya mending ngobrol sama dia daripada saya lihat hasil foto dia. Ya. Ya jadi numpang orang kan, ngintil di belakang fotografer, jebret dikit jebret itu kan. Ngintil aja gitu. Atau bahkan lebih parah lagi, pernah ada portfolio itu fotonya orang lain dipinjam sama dia. Banyak yang Nah, palsu, gini lah. portofolio ternyata. Ya, dulu tahun 80-an itu ujian salon ya, salon keluar negeri itu. Pinjem foto temannya banyak tuh untuk ujian. Gue pengen dapat gelar di Singapura nih, pengen dapat gelar di Inggris nih. Pinjem foto dong. Yang belum pernah lu pakai. Itu saya lihat sendiri dulu. Jadi, maka kadang-kadang sekarang bukan nggak terjadi ya, tapi dulu tuh pinjeman foto tuh sering tuh. Untuk dapetin gelar ya. Halo Mas Iya. RDP, ada Mas Rarindra nih. Teman-teman kalau yang belum kenal RDP, Rarindra Prakarsa, Wah, itu Rarindra muncul. iya. Wah, Rarindra itu adalah dia fotonya kan ajaib-ajaib. Orang tanya gimana caranya. Satu, caranya Rarindra pasti menguasai dengan sangat bagus ya. Tapi semua inti foto Rarindra adalah dibuat pada momen dan angle yang tepat, gitu. Nggak asal dikasih roll ya. Rarindra tuh semua fotonya diperhitungkan banget detail. Itu cluster sendiri lah Rarindra. Di zaman event dulu salah satu topnya Rarindra tuh. makanya saya bilang Mas RDP itu salah satu idola saya dulu, zaman saya waktu pertama kali motret 2005, motret dengan digital. Sampai ya. sekarang belum ada yang deketin loh. Sampai sekarang belum ada yang miripin juga, loh, nggak nyampe. Serius. Nah makanya ini saya mau muji-muji RDP, biarin aja. Ya. Jadi Ada cari sekarang gitu juga ya. banyak Rarindra baru. Rarindra Perkasa. Rarindra D-nya apa ya? Aku lupa. Rarindra D Perkasa. Rarindra D Perkasa. Cari. Itu Rarindra dahsyat itu. Prakarsa. Tapi kita manggilnya RDP singkat. Jadi Mas Rarindra ini, RDP ini fotografer dulu yang fotografer konsep, landscape, tapi punya tonal yang berbeda. Jadi tahun-tahun 2006, 2007, foto-foto Mas RDP ini udah menghiasi cover-cover majalah luar negeri semua. Jadi kayak workshop dia ke luar negeri dulu tuh. Workshop luar negeri segala macam. Sampai sekarang saya masih mengidolakan beliau gitu. Satu lagi yang suka lu bahas luar negeri itu Kevin siapa? Kevin Pinardi.
Kevin Pinardi. Jadi Ya. RDP sama Kevin another style. Kevin kebanyakan uh, lo satu pictures ya. Ya. Kevin Pinardi juga. Mm-mm. Ya dulu yang Jadi, top tapi saya cerita ya. Waktu artikel klik di Kompas terbit pertama 9 Februari 2009, saya ngangkat RDP sama Kevin. Saya ingat betul itu. Jadi artikel pertama saya di klik itu adalah RDP sama Kevin. iya. Nah, yang saya salut sama Mas RDP sampai sekarang itu konsisten di jalurnya yang itu. Ya kan? Iya. Kalau ada Kevin teman malah hilang Kevin. Kevin hilang. Kevin agak tapi masih motret, saya lihat masih motret, menghilang. Tapi RDP masih konsisten. Ada teman kita yang sering kita ributin tuh, Gato. Ya, dulu kan escape banget tuh awalnya. Wah, sekarang udah nyetrit. Tapi ya positifnya Mas Gato, streetnya juga diakuin dunia sekarang, keren gitu. Ya, Iya. ya kan? Iya nih. Oke, suara saya udah oke ya. Tadi agak jauh dan kebetulan nggak pakai earphone, ketinggalan di Jakarta. Aduh. Oke, lanjut Bang. Silakan. Oke, mulai ya. Lagi. Ya. Mari kita ngomongin foto viral. Viral itu menurut siapa? Sering kita dengar di TV dan foto ini viral di internet. Viral di mana? Aku yang tiap malam melototi internet nggak pernah lihat itu loh kan. Jadi viral itu menurut siapa? Foto ini viral. Aku malah nyari-nyari baru dapat itu loh. Jadi definisi viral itu sekarang artinya adalah foto ini ada di internet, sebetulnya gitu ya. Dan foto ini ada di internet, bukan foto ini viral. Karena viral itu nggak jelas menurut siapa. Saya ambil contoh foto ini. Ini ya, akunnya DNA. Viral foto of the day. Saya nggak pernah lihat ini rasanya foto. Padahal saya melototin Twitter kan. Saya melototin Twitter. Ini adalah contoh foto viral dari kalangan follower DNA dan sebagainya mungkin ya. Saya nggak pernah merasa lihat foto ini dan saya nggak tahu dia siapa. Ya, saya nggak gaul ya. Artinya foto ini hanya viral di kalangan yang gaul mungkin itu kan. Terus ini juga Juga nih. nggak tahu. Nah, ada googling ya. The most 20 foto paling viral di dunia menurut Google. Ya. Nah, beberapa saya pernah sering lihat, beberapa saya pernah nge-save, tapi beberapa saya juga nggak pernah lihat sama sekali. Itu padahal menurut Google ya. 20 foto paling viral di dunia, bayangin. Ya, menurut Google. Jadi viral itu adalah suatu definisi yang harus dibakukan. Katakanlah foto ini di-like oleh 1 juta orang misalkan, itu baru disebut viral bisa jadi. Tapi arti viral kan artinya seperti virus ya, nyebarnya cepat sekali gitu loh. Tapi kalau Ya, menurut Google itu kali Bang berdasarkan mesin pencariannya yang banyak dicari dan yang banyak dicari paling ya. Kalau secara internasional saya setuju, tapi kalau di Indonesia kadang-kadang di TV itu foto ini viral, foto polisi terima suap viral, foto seorang bapak yang menjamah pantat perempuan di kereta api viral itu kan. Padahal loh, saya orang Indonesia, saya selalu semua situs berita saya ikutin, kok saya nggak pernah lihat karena gitu juga. Itu kadang-kadang yang postingnya dikasih tanda kurung viral gitu loh. Mungkin viralkan aja gitu, atau dikasih ya. hashtag viral. Ya. Oke. Terus saya mau masuk ke sini. Nah, ini dulu ini foto sempat viral di 2018 ya. Ini Polresta Bogor. Kenapa foto ini viral di Instagramnya Polresta Bogor? Karena Anda lihat, itu kecelakaan angkot, sopirnya duduk, angkotnya di belakangnya kayak mainan, sana nggak ada? Kayak mainan nggak? Coba perhatikan tuh. Mobil kecil Ya, kayaknya ya. Angkotnya kayak mainan, makanya foto jadi viral, dibilang guyon. Waktu itu saya bikin artikel di Klik, membahas soal perspektif ya. Jadi, kesimpulan saya dari foto ini adalah bahwa handphone itu sekarang mengutik-ngutik perspektif. Saya punya contoh lain, foto yang saya pernah lihat di Twitter ya. Ini mengecilkan background, Madonna nyanyi, itu backgroundnya gede, jadi wanita di belakangnya itu jadi gede banget. Itu karena efek-efek sensor sampai sekarang ya. FBI, sensor-sensor Olympus itu tahun 2004-2005 udah ada HDR-nya. Jadi kalau Anda kena flash terang, belakangnya gelap, di kamera Olympus itu background-nya jadi lebih terang. Itu saya udah nyoba ya. Jadi tidak seperti zaman film, mereka sama padanya. Sensor itu ada alat kecerdasannya. Dia menyesuaikan kontras, menyesuaikan gelap terang ya. Ada HDR, tambahkan dia sedikit sehingga background terlalu gelap sama dia diangkat.
Saya ingat betul kita hunting rame-rame, motret saya pakai Olympus, motret sama rame-ramenya. Punya saya backgroundnya itu nggak gelap, background saya itu terangkat sendiri. Oh, saya kasih berat saya, naikin sensornya plus prosesornya, mengoptimize foto yang dihasilkan. Nah, sekarang ternyata saya nyadapin bahwa backgroundnya pun dimainin, soal persennya dimain-mainin juga, dan kadang-kadang salah kayak foto ini kan. Ini pakai handphone. Polresnya Bogor bilang pakai handphone sehingga ini foto viral. Saya tahu karena saya dikontak orang. Oh, menurut Om foto ini gimana? Oke gitu ya. Itu satu. Terus ini foto ini, foto ini. Ini viral ini viral nih. Anda perhatikan dulu foto ini ya, dua foto ini. Saya viral. Jadi gini, saya juga nggak tahu apa benar viral, tapi saya dikirimin Om bahas foto ini. Jadi ada sebuah seminar di Bogor, sebuah hotel di Bogor ya. Ini 2019 kalau salah saya lupa. Cukup lama sih. Nah, sebenarnya di Bogor ini salah satu foto dari panitia ya. Nah, foto lainnya kayak gini nih. Ada gerombolan hitam-hitam kayak malaikat pencabut nyawa itu ya. Ada segerombol itu. Jadi hanya beberapa detik setelah foto yang di atas diambil. Dulunya foto ini, terus ada jebritan gini. Nah, fotografernya ketakutan. Terus rame dibahas. Ada malaikat pencabut nyawa banyak banget tuh hitam-hitam ya. Ini viral karena menakutkan. Jadi nyebar dari bahan pembicaraan karena menakutkan. Saya bilang bahwa ini kayaknya rotating shutter. Karena rotating shutter. Itu selanjutnya sensor modern itu adalah memperbaiki gelap terang, memperbaiki kontras, dan kadang-kadang dia merekamnya karena nggak seketika satu frame itu seketika bareng. Kadang-kadang dia bulat ya, ada kesalahan elektronik itu sehingga satu titik dia rekam berulang-ulang. Itu orang gerombol ini. Ya, ini satu foto viral 3 tempat lalu saya lupa persis ya. Lalu lihat foto ini. Ini foto udah lama ya, zaman presidennya saya lupa presiden siapa nih. Saya udah lupa malah ya. Ini foto ini di sana Merdeka. Ada perhatikan di kiri itu, nah itu. Wah, ada sosok setan ya. Sosok setan. Nah, saya langsung bisa jawab ini karena saya dulu pernah jadi fotografer istana. Jadi kadang-kadang kita lewat kalau di depan ada acara itu kita keluarnya buku-buku gitu. Itu hanya fotografer yang mau buku-buku aja. Sehingga dianggap kayak Hunchback of Notre Dame itu kan. Ini Hunchback of Istana Merdeka gitu. Jadi foto ini dibilang ada setan, benar itu wartawan aja lewat gak enak bungkuk gitu loh. Ya, tapi bukan. itu kan kalau udah masuk majalah misteri jadi pembahasannya panjang Bang. Wah, ya, itulah di History Channel. History Channel. Kenapa cerita sejarah itu menarik? Sejarah itu menarik terutama kalau ada mitos. Manusia sangat suka dengan mitos. Itu jawaban si pembawa acaranya. Baik, dunia ini menarik, masa lalu menarik karena selalu ada mitos. Kalau lempeng-lempeng aja tidak menarik. Ya, menurut saya sama juga ya. Semua kisah-kisah masa lalu itu karena misteri jadi menarik. Seperti Nabi Musa belah laut tengah segala gitu ya. Itu orang ada guyonanya gini. Ada seorang siswa sekolah minggu pulang sekolah minggu ditanya ibunya, Stefan, cerita tadi kamu sekolah minggu belajar apa? Ibu, tadi diajari cerita Nabi Musa, Nabi Nuh, yang nyebrang belah laut mati apa? Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Nuh itu yang perahu ya. Nabi Musa belah laut untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Gimana cerita gurumu? Stefannya bilang gini. Jadi Nabi Musa sampai tepi laut mati itu, lalu dia nelpon pasukan selamnya sama pasukan udaranya nembakin pasukan Firaun sehingga dia bisa lolos. Ibunya kaget kan? Stefan, bener gurunya ngomong gitu. Ibu, kalau saya cerita yang bu guru ngomong, ibu lebih nggak percaya lagi katanya. Lebih aneh lagi. Jadi Stefan itu berusaha melogiskan. Ditembakin pakai kapal selam, pakai apa. Ibu, kalau saya cerita yang diceritakan bu guru tadi, ibu lebih nggak percaya lagi. Lagi ternyata. Lebih parah lagi. Bang, Oke. Aku bacain pertanyaan dulu Bang sebelum lanjut. Oke. Oh, ini dari HK Bangil. Kalau Darius Manhuruk gimana Bang? Darius maksudnya. Kalau Bang Darius sih sekarang lebih fokus ke videografi. Videografi ya. Dia foto juga unik-unik. Aku lihat dia motret Aming itu keren banget tuh. Aming itu keren banget. Aming. Mungkin aku rasa sih Bang Darius itu passionnya tuh di fotografi tetap. Tapi kalau secara bisnis dan komersil dia lebih banyak
dipakai sama kliennya tuh bikin video klip, terus sekarang udah film layar lebar juga gitu ya, kurang lebih Ya. seperti itu. Ya, Ini dia sekarang main video. Gurindam Malaysia. Salah satu murid RDP di Malaysia ialah Arif Kaser, teman saya. Style Arif RDP banget, tapi Arif udah berhasil juga buat tonal sendiri, love RDP. Sip. Ya, senang Ya, sip. kalau ada yang lebih bisa berkembang, develop gitu ya. Ya, Oke, ini ada Dunia- pertanyaan dunia lagi dari jadi berwarna. Mata Lensa. Apakah bisa menjadi standar bahwa foto itu bagus, memenuhi unsur fotografi ketika banyak yang like dan menjadi viral? Dari Mata Lensa. nggak bisa gitu, karena yang ini loh, sebuah foto itu bisa disukai orang yang ngerti foto sama sekali, gitu. Foto itu bisa di-like banget karena aneh, karena seksi, karena apa ya. Foto seksi bisa jadi standar nggak? Ya standar kalau untuk majalah dewasa gitu kan. Tapi foto seksi untuk standar umum ya enggak. Terus foto makanan yang keren bagus, viral di majalah makanan ya, majalah kuliner. Dimasukin majalah buat hiasan kamar tamu, ya nggak cocok. Jadi foto itu punya scope, nggak bisa kita akan ambil general. Bagus untuk majalah kuliner, belum tentu bagus untuk majalah travel. Bisa dong dua-duanya, foto travel bahas kuliner misalkan ya. Foto landscape yang keren, ya keren banget ya, katanya tentang Bromo gitu ya. Dari Pananjakan 1 dipasang di Bromo ya orang udah sering ya, biasa pak, jangan gini lagi gitu, seperti itu misalkan kan. Jadi tidak pernah bisa bikin standar karena manusia juga macam-macam, zaman juga berubah-berubah, pengetahuan orang juga beda-beda, jadi nggak bisa distandarkan. Oke, dari Desmans, kan moto orang tanpa izin ada undang-undangnya, tapi biasanya kalau izin dulu jadi susah dapat momen yang real. Nah, Mas, Tunggu. Anda nggak dengerin undang-undang itu, undang-undangnya sebutin yang mana? Tolong sebutin. Anda cuma denger-denger terus simpulkan itu, motor minta izin. Anda enggak, jurnalistik minta demo minta izin, kapan kelarnya fotonya yang demo ribuan itu kan? Tidak. Jadi Anda harus tahu ya, motret minta izin itu kalau mau dipakai secara komersial. dipublish untuk komersial. Kalau Anda untuk news,